Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Kurniawan dari kampus Universitas 17 Agustus. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang sistem operasi di Linux dengan aplikasi Ubuntu. Dan di sini ada beberapa yang akan saya jelaskan, yaitu navigasi sistem file, manajemen file folder, pengelolaan file teks, hak akses, dan kepemilikan, informasi sistem, perintah jaringan, manajemen paket, manajemen layanan, dan sistem D, manajemen pengguna, dan pembersihan maintenance. Yang pertama adalah perintah PWD. Perintah ini digunakan untuk melihat di direktori mana kita sedang berada sekarang. Dan untuk melihat isi direktori tersebut, gunakan perintah ls. Maka akan muncul seperti ini. Oke, lanjut. Kalau ingin melihat detail seperti ukuran file, akses, dan waktu terakhir dimodifikasi, gunakan min L. Nah, ini keluar seperti ini. Secara default, file tersembunyi tidak ditampilkan. Dan untuk melihat semuanya, termasuk file yang diawali dengan titik, kita bisa mengetik ls min a. Nah, ini contohnya ada titik slash titik config. Pindah ke direktori lain, gunakan perintah cv, diikuti dengan nama foldernya. Misalnya seperti ini, cv, cv, dokumen. Nah, dan kalian harus pastikan nama direktori ditulis sesuai dengan direktori itu, termasuk besar dan kecil hurufnya. Dan kalau kalian ingin kembali ke direktori induk, kalian bisa ketik cd proceed titik 2. Nah, titik 2 ini artinya naik satu tingkat ke atas. Jadi kalian bisa kembali ke awal gitu. Dan kalau misal kalian ingin masuk ke directory home, kalian bisa mengetik cd dan lambang ini swivel. Ini shortcut praktis untuk langsung ke folder utama user kamu. Nah, kan ada satu perintah yang bisa menampilkan struktur folder secara bertingkat seperti pohon. Tapi sebelumnya kamu perlu install dulu dengan perintah sudo apt install tree. Seperti ini. Sudo apt. Ini kalian memasukkan password kalian. Kalian tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah bisa. Kita bisa cek. Nah, seperti ini. Jadi kalau kalian menggunakan tree, akan muncul seperti ini. Sekarang kita akan lanjutkan. Kita bisa menggunakan perintah touch untuk membuat file kosong. Misalnya ini touch tutorial
txt. Nah, kalau filenya sudah ada, Touch akan memperbarui waktu modifikasi tanpa mengubah isinya. Oke, lanjut. Dan di sini kita bisa membuat folder baru dengan perintah mkdir. Contohnya seperti ini. Mkdir folder. Untuk membuat folder baru, gunakan mkdir diikuti nama folder. Contohnya seperti ini. Mkdir folder. Folder akan dibuat di lokasi direktori aktif. Lanjut, kita bisa menyalain file dengan perintah cp. Gitu. Kalau kalian ingin menyalin file menggunakan cp, itu kita bisa begini. Misalnya cp nama file yang kalian ingin copy, contohnya tutorial.txt, terus salinan.txt. Dan ini akan membuat salinan dari file tutorials.txt menjadi file baru bernama salinan.txt. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini tercipta file baru. Ini merupakan salinan dari file ini. Oke, selanjutnya ada perintah untuk menyalin folder beserta isinya. Kita buat dulu misalnya folder ini ya. Kita isi dengan salinan. Nah, ini ada ininya. Kita bisa gunakan perintah min-r seperti ini. Oke, min-r folder folder. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini isi dari file tersebut ikut tersalin di file yang baru. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ada perintah untuk memindahkan atau mengganti nama file. Kita bisa menggunakan mp. Perintah mp mempunyai dua fungsi, memindahkan file atau mengganti namanya. Contoh mp tutorial.txt. Oke, sebelum kita enter, kita lihat dulu. Di sini ada file bernama tutorial dan kita enter. Oke, file tutorialnya hilang dan menjadi new.txt. Kalau kamu pindahkan file ke folder lain, itu juga bisa pakai mp. Misalnya mp new.txt ke folder. Nah, kita cek di folder 2. Nah, kita mendapatkan tutor new ada di folder ini. Dan di sini
tidak ada karena sudah tidak di sini. Oke, selanjutnya kita bisa menghapus file dengan perintah rm. Untuk menghapus file menggunakan rm itu bisa diikuti dengan nama file yang mau kita hapus. Misalnya rm, ini ya catatan txt, catatan.txt. Nah, ini akan menghapus file tersebut secara permanen. Oke, selanjutnya kita punya perintah untuk menghapus folder, yaitu dengan menggunakan rm-r folder seperti ini. Terus nama foldernya, misal folder 2. Nah, ini sudah terhapus ya teman-teman. Kita lihat tidak ada dengan nama folder 2 yang sebelumnya ada, sekarang tidak ada. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya kita bisa melihat info file. Untuk melihat informasi detail sebuah file, gunakan start. Contohnya start, terus filenya. Kita lihat dulu file mana yang mau kita pakai. Nah, kita bisa melihat tutorials.txt, tutorials.txt. Nah, kamu akan melihat info lengkap seperti ukuran file, akses, dan waktu terakhir diubah seperti itu. Nah, itu adalah beberapa benda-benda dasar untuk mengelola file dan folder di Linux. Tapi habis ini juga masih setelah bisa mengelola file dan folder. Sekarang kita bisa pelajari bagaimana mengakses dan mengedit file teks di Linux langsung dari terminal maupun UI. Oke, di sini kita mempunyai perintah cat. Ini bisa digunakan untuk menampilkan seluruh isi file ke layar. Misalnya cat visual.txt. Nah, ini muncul seperti ini. Ini adalah isi file dari tutorials.txt. Ini cocok untuk file pendek karena isinya langsung tampil penuh. Kalau kalian ingin menampilkan isi berhalaman, kalian bisa menggunakan flash. Contohnya seperti ini. Flash. Untuk flash ini cocok untuk laporan panjang ya. Kalian bisa tombol kanan atas, bawah, dan pencet V untuk keluar. Dan selanjutnya, jika kalian ingin mengambilkan misal 10 baris pertama dari file, kalian bisa melakukan head, main, and, dulu, terus nama file kalian. Nah, ini ada 10 baris di sini. Maka 10 bisa diganti sesuai kebutuhan. Dan jika kalian ingin menampilkan baris akhir, kalian bisa menggunakan tile. Tile ini terus angka sesuai kebutuhan kalian, misal 10, dan nama file. Nah, ini akan muncul 10 garis terakhir dari teks kalian. Oke, selanjutnya kita bisa mengedit teks di terminal. Kita bisa menggunakan perintah nano. Oh, terus nama file kalian. Nah, ini
Kalian bisa edit spotnya di sini. Lalu kalian tekan Ctrl X saja. Kalau kalian ingin save ini, kalian tekan tombol Y, lalu Ctrl, lalu enter. Terus kalau kalian ingin mengedit teks dengan tingkat lanjut, kalian bisa tulis theme. Tapi kalian harus berhati-hati karena theme punya modi-modi yang harus dipahami. Oh ya, kalau kalian ingin menggunakan theme, kalian harus menginstal dahulu ini pilihannya. Kalian bisa itu, nah kalian bisa tunggu di sini. Setelah kalian menginstal theme, kalian bisa menggunakannya dengan klik theme nama file kalian. Untuk mengedit kalian bisa tekan I, lalu tekan ESC, lalu kalian bisa ketik seperti ini, titik dua, refill. Nah, itu sudah otomatis tersimpan. Lalu selanjutnya kalian bisa menggunakan perintah gedit. Kalau kamu memakai desktop Linux seperti Ubuntu, GNOME, bisa pakai gedit editor basis gratis. Contohnya seperti ini. Ya, sebelumnya kalian juga harus menginstal Edit terlebih dahulu. Kalian tunggu saja. Nah, seperti ini. Kalian bisa mengedit, lalu kalian bisa save. Oke, seperti itu. Oke, kalau kamu mempunyai file script seperti file .sh agar bisa dijalankan, kamu perlu beli hak akses. Gunakan perintah chmod plus x file .sh. Nah, oke kita. Kalau kalian ingin mengatur akses secara lebih spesifik menggunakan angka, kalian bisa menggunakan chmod itu 55 terus file. Nah, ya, turun. Nah, angka 7 berarti pembeli bisa membaca, menulis, dan mengeksekusi. Angka 5 berarti grup dan lainnya bisa membaca dan mengeksekusi, tapi tidak bisa menulis. Oke, seperti itu. Dan kita bisa mengubah pemilik file. Kalau kamu ingin mengubah siapa pemilik file, bisa, bisa gunakan chown.
Tentu ya on proposal. Nah, seperti ini. Kalau begini, jadi file.ika milik user dengan nama ini. Perintah ini biasanya butuh akses root, jadi bisa diawali dengan itu. Oke, untuk menambah eh, mengubah pemilik dan root, kalian bisa menggunakan ctrl on jangan tutorial. Nah, ini artinya tutorial sudah dia akan dimiliki oleh user ini dan admin. Kita bisa mengajaknya ke sini. Nah, ini oke, jadi seperti itu. Tapi sebelumnya jika kalian ingin menemukan grup seperti admin ini, kalian harus mengetik sudo tempat admin. Maka itu akan menambahkan admin. Ya, untuk selanjutnya kita bisa menggunakan uname dan A untuk melihat informasi lengkap kernel dan arsitektur sistem. Hasilnya mencakup nama kernel, nama host, versi, dan tipe mesin. Dan untuk menginstal kalian bisa ketik sudo apt install lsp harus release. Jadi kalian bisa lakukan perintahnya sekarang. Nah, ini ada Ubuntu versi untuk pinangnya. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan perintah hostname btl dan ini menunjukkan informasi hostname, sistem operasi dan versi kernel secara ringkas. Berguna juga untuk mengganti hostname. Lalu jika kalian ingin melihat lama waktu sistem itu, kalian bisa menulis uptime. Nah, itu termasuk juga info jumlah user aktif dan beban sistem. Good, beres. Oke, selanjutnya jika kalian ingin menampilkan proses yang sedang berjalan secara rutin, kalian bisa tulis stop. Ini mirip seperti task manager di Windows dan gunakan V untuk keluar. Oke, selanjutnya ada kalau ingin tampilan yang lebih interaktif dan warna-warni, kalian bisa pakai Hubble. Tetapi kalian perlu install dulu aplikasinya dengan cara itu apt install. Dan tunggu sebentar. Oke, ini sudah kalian ketika bisa lagi atau nah ini lebih berwarna dan lebih
bagus untuk dilihat. Dan tadi untuk selesai. Oke, jika kalian ingin melihat info this, kalian bisa ketik df ini, nah, dan ini akan menampilkan kapasitas disk dan sisa ruang dengan format human readable seperti GB atau MB. Dan jika kalian ingin melihat total ukuran dari sebuah folder, gunakan seperti ini. Ini minus H, terus kalian ketik nama foldernya. Kita lihat dulu foldernya. Ini tentunya praktikum 1. Nah, ini ada ukuran banyak. Ini cocok untuk cek folder mana yang paling besar. Dan jika kalian ingin menunjukkan menggunakan memori atau RAM secara ringkas, termasuk yang menggunakan bebas dan saja, dan bisa klik free minat. Opsi mina berarti human readable atau tampilan dalam non-B atau VB. Dan ini yang contohnya. Ini. Oke, seperti itu. Jika kalian ingin menguji koneksi internet, kalian bisa tulis seperti ini. Ini digunakan untuk menguji apakah koneksi internet aktif. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Dan jika kalian ingin menghentikan ini, kalian bisa tekan Ctrl, lalu tekan C. Ini akan otomatis berhenti. Dan jika kalian ingin menampilkan IP address, kalian bisa gunakan IP A. Nah, ini kalian bisa melihat semua interface dengan alamat IP-nya, baik IP v4 maupun IP v6. Ini adalah pengganti modern dari IP config. Oke. Dan jika kalian ingin menampilkan floating table, kalian bisa pilih IP. Ini digunakan untuk melihat floating table, yaitu jalur yang digunakan paket data menuju tujuan tertentu. Kamu juga bisa tahu gateway default dari sini. Dan jika kalian ingin mengelola jaringan, kalian bisa ketik nm CLI. Nah, ini adalah command line untuk mengatur koneksi lewat network manager. Kamu bisa lihat status WiFi menghubungkan jaringan dan lainnya. Seperti itu. Seperti biasa, kalian bisa menekan key untuk keluar. Lalu sini ada perintah. Ini digunakan untuk mengambil data dari web. Contoh, API atau mengecek isi halaman HTML. Contohnya for https. Oh, sini kalian harus menginstal terlebih dahulu. Kalian bisa sebuah apt install.
Kalian bisa menunggu sebentar di sini. Oke, ini kita kalian bisa lanjut mencoba. Nah, kalian bisa menampilkan isi halaman dari sini. Oke, jika kalian ingin mengunduh file, kalian bisa mengetik get. Tentu di get. Nah, seperti ini. Tapi di sini tidak ada filenya, jadi tidak bisa disimpan. Kalian bisa coba di website yang lain. Ini sebenarnya perintah net start. Perintah ini bisa menampilkan semua port yang terbuka dan layanan yang aktif. Tetapi kalian sepertinya harus menginstal dahulu juga aplikasi ini. Kalian bisa tunggu sebentar. Oke, kalian bisa coba. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, sini kita lanjut dengan managing paket dan APK di Linux. Untuk memperbarui daftar paket, kita bisa menggunakan situ APK. Paket. Untuk memperbarui daftar paket dari repository, ini penting sebelum install paket baru agar sistem tahu versi terbaru. Contohnya ini ya, Netflix. Kita, kita coba yang lain. Ini misalnya situ APK. Oke, sepertinya ini cuma untuk versi lama dan kalau seperti ini berarti terupdate ke versi yang paling baru. Jadi kita lanjut untuk perintah selanjutnya, yaitu kita bisa mengupgrade semua paket dengan cara apt upgrade. Ini bisa mengupdate semua paket yang bisa diperbarui di sistem kamu. Ini tidak menghapus atau mengganti paket lama, hanya memperbarui yang sudah ada. Ini bisa secure. Kalian bisa tunggu di sini. Mungkin agak lama, jadi jangan tunggu. Oke, dan di sini sudah terupdate semua aplikasi yang ada di Linux ini. Dan ini ada perintah untuk melakukan
penghapusan paket. Antaranya itu sudo apt lim- remove misal aplikasi Google. Kalau masukkan tandingan, oke, ini remove. Oke, lalu jika kalian ingin menginstal aplikasi lagi, kalian hanya tekan itu, apt, lalu nah, ini menginstal kembali ya. Nah, kalau kamu ingin menghapus aplikasi sekaligus file konfigurasinya, gunakan situ apt tools terus nama paketnya. Tentunya seperti ini. Ini akan menghapus secara menyeluruh. Oke, itu sudah. Setelah hapus aplikasi, terkadang ada paket yang tidak lagi dibutuhkan. Gunakan situ pt auto remove untuk membersihkan otomatis seperti ini. Kalian tunggu hingga selesai. Ini menghemat uang penyimpanan dan menjaga sistem agar tetap rapi. Oke, kalau kamu punya file installer .dev dari luar repository resmi, kamu bisa install dengan itu dkg ini terus nama file .dev. Jangan jadi ya. Oke, ini tidak bisa karena sebenarnya saya tidak ingin memiliki filenya. Jadi kalau kalian punya, kalian bisa coba sendiri. Oke, seperti itu. Terus sekarang kita akan masuk ke manajemen layanan dan sistem di Linux. Pertama kita mempunyai perintah is ctr status. Nah, di sini ada status dari sistem CTL seperti ini. Contohnya, kamu juga bisa menambahkan nama layanan seperti sistem CTL status min X untuk melihat status spesifik. Kalau sistem CTL ini digunakan untuk melihat status umum dari sistem C, termasuk layanan yang sedang aktif. Oke, jadi kali ini kita memiliki perintah sistem CTL min X. Kita coba di sini. Oke, berhasil. Dan untuk menghentikan layanan ini kita bisa menggunakan kami.tl stop min X. Nah, dan oke untuk merestartnya kita bisa mengetik is kami.tl restart min X. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita bisa menjalankan otomatis saat boot dengan menulis sistem CTL enable min X.
Oke, untuk selanjutnya kita bisa memakai sistem CTL disable. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya kita bisa melihat log error dengan menggunakan signal ATL, signal CTL. Ini next ini. Nah, seperti ini. Dan ini akan memunculkan kalau adanya terjadi error pada layanan dan untuk melihat log season fee secara detail. Ini sangat berguna untuk mendiagnosis kenapa sebuah layanan gagal berjalan. Terus seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke manajemen pengguna di Linux. Untuk mengelola siapa saja yang bisa menggunakan sistem Linux, kamu perlu memahami perintah manajemen pengguna. Dengan ini kamu bisa menambah user, menghapus, memberi izin sudo, dan lainnya. Oke, untuk pertama, kita bisa menambahkan pengguna baru dengan menggunakan add user. Diikuti nama user, misalnya sudo add user, terus terserah nama apa. Nah, di sini disuruh mengisi sandi kalian dulu. Oke, kita kasih new password. Kita kasih full name untuk usernya. Untuk room number kita isi satu, kosongin, kosongin, kosongin. Kita kasih ya. Dan ini sudah nambah user. Itu dengan nama contoh. Oke, oke, dan sekarang untuk menghapus usernya kita bisa menggunakan file user. File user. Nama user tadi yang kalian tambahkan dengan ini. Nah, ini sudah terlihat. Secara default, ini hanya menghapus user tanpa menghapus home foldernya. Kalau ingin menghapus semua datanya, bisa tambahkan opsi seperti ini. Remove room. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan user ke grup sudo. Oke, untuk memberi hak link ke user, kamu bisa tambahkan dia ke grup sudo. Gunakan perintah sudo user mod mk sudo join. Tuh. Nah, ini harusnya bisa menjalankan perintah sebagai administrator dengan situ. Namun ini baru saja saya hapus tadi, jadi ini tidak ditemukan. Saya tambah lagi.
Oke, kita ulang sudo user mode yang di itu muncul. Nah, ini sudah bisa menjalankan administrator user contoh. Ingat, user harus logout dan login ulang agar perubahan berlaku. Iya, begini. Oke, untuk selanjutnya kita bisa mengubah password user dengan perintah passwd terus nama user kalian. Oke, nah, kita bisa memasukkan password baru di sini. Nah, ini sudah berhasil mengupdate password. Jadi, kalian tinggal mengisi password 2 kali di sini. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita akan memasuki tentang pembersihan dan maintenance di Linux. Untuk menjaga sistem Linux kamu tetap tenang, ringan, dan bersih, dan optimal, penting untuk melakukan maintenance secara berkala. Di segmen terakhir ini, kita akan bahas-bahas perintah, pembersihan, dan beberapa tips bermanfaat. Yang pertama ada menghapus cache apt. Perintah ini akan menghapus semua file cache installer yang disimpan apt. Sangat berguna untuk menghemat ruang, terutama di sistem dengan storage kecil. Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini sudah. Dan selanjutnya kita ada menghapus dependensi tak terpakai. Setelah menghapus aplikasi, terkadang masih ada paket sisa yang tidak digunakan. Jalankan sudo apt auto remove untuk membersihkannya secara otomatis. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya kita bisa menghapus log lama. Perintah ini akan menghapus log sistem C yang lebih tua dari 3 hari. Kamu bisa mengganti 3D jadi 7D, 1 mol, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Dan perintahnya itu seperti ini. Kenal L vacuum time sama bukan 3D. Nah, yang 3D ini bisa menyesuaikan sesuai keinginan kalian. Nah, seperti ini. Ini berguna untuk membatasi log agar tidak memenuhi disk. Selanjutnya kita bisa merestart sistem. Jika sistem terasa lambat setelah update atau install besar, kamu bisa restart dengan perintah sudo reboot. Oke, tadi Linux saya berhasil terstart dengan menggunakan sudo reboot. Lalu selanjutnya kita ada untuk mematikan sistem. Untuk mematikan sistem, kita bisa menggunakan sudo count dan ini akan langsung mematikan sistem langsung dari terminal. Gunakan perintah ini sangat praktis untuk remote server atau wireless system. Oke, seperti itu. Jadi contohnya seperti ini.
Kita harus memasukkan password. Nah, itu akan terstart sendiri. Tershutdown sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.